guys, kita ada latihan untuk aksi pasca besok. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau beri. Hai guys, tetap standby di tempat kita karena sebentar kita mau aksi Paskah di Rayon 1 Immanuel Mola. Ini Mama dong, bagian belakang siap. Kalau kita cantik orang tidak makan. Shalom. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita akan menyaksikan bersama fragmen singkat kisah kesengsaraan Yesus Kristus, dimulai dari Taman Getsemani, diadili sampai dijatuhi hukuman mati. Pengorbanan Yesus yang tulus merupakan bukti kasih Allah kepada manusia yang berdosa agar manusia dapat diselamatkan. Inilah suasana di istana Imam Besar Kayafas. Para imam sedang berkumpul, telah merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan membunuh Dia. Kita harus tangkap dia. Baik, Sebagian besar masyarakat percaya dia. Betul, tapi jangan di hari perayaan supaya masyarakat jangan ribut. Oh iya betul. Tidak boleh tangkap dia pas hari perayaan. Terus tidak boleh tangkap dia di sembarang. Betul. Tapi kita kan sama Yudas. Yudas sedikit lagi kayaknya sudah asal. Baik. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid yang bernama Yudas Iskariot kepada para imam yang sedang berkumpul. Yudas, udah kita udah tunggu nih. Terus tahu kan kita bicara pagi udah kesini. Oh, tahu. Tapi jarang gratis. Itu 30 keping perak ke pas tapi ya. 30. Oke, 30 juga ya. Oh itu tadi ya. Berapa kok kita mau pasang lagi dulu? Begitulah tipu muslihat yang telah disepakati, yang akhirnya akan membawa Yesus ke penyaliban. Lalu sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, Kampung kan di sini ya. Tak berdoa berat. Tak ada dosa. Rasa mau mati. Dari kampung saya di Sintang ya. Lalu Yesus pergi untuk berdoa.
Ia bersimpuh di sebuah batu dengan penuh ketakutan. Yesus pun berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan Engkau yang kehendaki. Setelah itu, Yesus kembali mendapati murid-muridnya yang sedang tertidur, lalu berkatalah ia, Kamu cuma jaga saya cuma 1 jam saja kamu bisa tidur. Kamu harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam keadaan pencobaan. Lalu pergilah Yesus untuk kedua kalinya dan berdoa. Ya Bapakku, kalau cawan ini lalu daripadaku, kecuali aku meminumnya, maka jadilah tindaku. Dan Yesus pun kembali mendapati murid-muridnya. Mereka semuanya sedang tertidur, sebab mata mereka berat, dan Ia membiarkan mereka, lalu pergi untuk ketiga kalinya. Ya Bapakku, kalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, maka aku meminumnya, jadi. Kemudian Yesus kembali kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Bangun. Lihatlah, orang yang telah menyerahkan anak manusia telah datang. sementara Yesus berbicara, Yudas datang beserta segerombolan besar orang yang membawa pedang dan petung, yang disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi untuk menangkap Yesus. Lihat itu murid-muridnya lari. Kemudian mereka membawa Yesus keluar dalam keadaan terikat tangannya. Lihat saudara-saudara, untuk apa kita perlu saksi lagi? Semua sudah jelas kalau dia salah. Bagaimana saudara-saudara? Dia harus dimati. Baik, karena dia telah bersalah, sidang saya tutup. Sementara Yesus
Kayafas. Petrus terus mengikuti dia sampai ke halaman imam besar. Ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Sementara Petrus duduk, datanglah seorang hamba perempuan keluar dan berkata kepadanya, Lalu dia ada bersama-sama dengan Yesus toh? Lu gila, saya terkenal dia kok. Bah, kemarin saya lihat tuh sama-sama dengan dia jadi. Tidaklah, saya terkenal dia. Lu jangan menyangka lah, kemarin lu ada bersama-sama dengan dia jadi. Sumpah saya terkenal dia. maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu Petrus pun keluar dari ruang sidang dan menangis dengan sedih. Sementara itu, Yudas mengetahui bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesallah dia atas apa yang dilakukan kepada gurunya. Yudas sangat menyesal karena dia telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Penyesalan selalu datang dari belakang, dan ini yang terjadi juga pada diri Yudas Iskariot yang telah mengkhianati gurunya Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Akhir dari penyesalannya berujung pada kematian, di mana ia menggantungkan dirinya lalu mati. Inilah kediaman Pontius Pilatus. Semua imam besar, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggunya dan Yesus pun dibawa masuk sambil dipukul. Bangun, bangun. Jalan. Pak. Ini tuan, dia orangnya, kita kami bawa. Oh, jadi lo nih lo, orang dan raja orang Yahudi ya. Kau sendiri yang katakan. Dengar saudara-saudara, sesuai dengan kitab kebebasan di hari Sabat, kita akan bebaskan 1 orang dari tahanan. Bebaskan Baik, saya akan bebaskan Barabbas, tapi kita buat apa ini dia? Tapi saya lihat dia tidak salah apa-apa. Tapi baik ya, kalau itu kamu mau, oke. Tapi saya tidak mau terima resiko. Kemudian Pilatus membasuh tangannya sebagai tanda yang tidak bertanggung jawab atas penyaliban Yesus. Kemudian Yesus pun dicambuk. Masuklah ibu Yesus dan perempuan-perempuan yang lain. Hati Yesus mencabut-cabut. Yang sanggup kelihatan akan dicabut. Ya Allah, namun Yesus sedang
Ayo aja orang Yahudi. Kemudian Yesus dibawa ke Golgota untuk disalibkan. Pengorbanan Yesus adalah kasih semata bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Menyanyi. Jangan membelakangi, jangan membelakangi. Muka mengharap. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekian dan terima kasih. Ya, Pak, jadi yang peran-peran men jalur gawe. Baik, salam Bapak Mama semua. Sepanjang ini kita hanya baca di Alkitab tentang perjalanan penderitaan Kristus. Dan hari ini apa yang kita baca di Alkitab itu
diperankan oleh anak-anak. Karena itu mungkin pemain fragmen jangan dulu jauh-jauh, mungkin dekat-dekat sini dulu. Mang Pendeta mau tanya. Ya, silakan ambil tempat duduk di antara jemaat yang ada. Ya, baik. Dari ketika anak-anak ada dalam fragmen ini, kita ikuti dia punya jalan cerita itu Bapak Mama. Ya, kita merasa terharu, rasa bahwa kita tidak bisa berkata-kata lagi. Ya. Karena sepanjang ini kita baca di Alkitab dan itu diperankan oleh anak-anak. Tentu ketika kita, kalau pada waktu itu kita juga ikut perjalanan penderitaan Kristus yang sebenarnya, ya pasti kita juga tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Karena itu saya mau tanya dulu, kira-kira bagaimana peran sebagai perasaan ketika berperan sebagai Tuhan Yesus? Kakak Sepriko, ya silakan. Kan itu, ini supaya rambut panjang dia Mang Pendeta di sekeliru. Rasanya bersyukur dan sedih. Iya, bersyukur dan sedih. Sekaligus bersyukur karena bisa mainkan peran sebagai Tuhan Yesus. Tapi tentu ketika perang itu dimainkan ada rasa sedih. Andai kata betul-betul saya jadi Tuhan Yesus, pasti saya akan alami kondisi seperti ini. Kemudian sebagai murid-murid yang tadi sama-sama dengan Tuhan Yesus berdoa dan mereka ada tidur sono. Tio dan kawan-kawan. Senang bisa mengikuti Tuhan. Ya, senang dan puji Tuhan. Kemudian yang tadi berperan sebagai imam-imam, Kakak Enja dan kawan-kawan. Rasa bersalah juga. Terus membayangkan ini. Ya, baik. Kemudian yang berperan sebagai Pilatus. Kakak Senik, ya. Saya bersyukur karena saya bisa jadi peran, dapat peran seperti ini. Baik, yang berperan sebagai Yudas dari Putra, Putra. Saya merasa bersalah. Ya, saya merasa bersalah. Kemudian yang berperan sebagai Petrus. Saya sangat sedih. Ya, sedih. Kemudian yang berperan sebagai Ibu Yesus, Mama Pura, ya. Saya bersyukur karena saya orang ibu sekalian menjadi Ibu Yesus. Dari mana saya melihat penderitaan Yesus untuk kami, kita umat manusia ini luar biasa. Terima kasih. Baik, yang berikut sebagai saksi-saksi. Toti.
Saya merasa terharu dan juga bersalah karena bisa saya mengkhianati Yesus atau membuat dosa sendiri. Baik, yang terakhir sebagai perempuan yang ada di istana, yang tadi Petrus datang kalau ada Bakmara tuh, dan kawan-kawan. Saya karena kita bangsa bangga karena kita bisa menjadi salah satu orang yang dalam pusat interaksi Yesus. Baik, terima kasih untuk kesaksian yang disampaikan oleh anak-anak dari peran yang masing-masing lakukan tadi. Dari yang pertama bahwa rasa bersyukur karena diberi kesempatan untuk mengambil peran itu. Tetapi yang kedua adalah ada rasa sedih dari setiap peran yang dimainkan. Ada rasa sedih karena andai kata kita ada di waktu itu, saya tidak tahu kita punya suasana seperti apa. Pasti kita juga sangat sedih. Kalau itu hari kita juga di sana, pasti kita lari ke ambil busur anak panah, kita jadi panah, begitu. Tapi karena kita ada di sini dan itu hari kondisi harus seperti itu, maka kita bersyukur bahwa di momen persiapan untuk kita merayakan Paskah, anak-anak bisa menampilkan peran perjalanan penderitaan Kristus. Bapak Mama, tadi saya juga nangis karena Tuhan Yesus ini kena pukul. Dia tidak salah apa-apa. Dia kena pukul hanya karena kita pendosa manusia, kita punya dosa. Karena itu dari setiap momen yang ada, kita mesti merenungkan kisah perjalanan penderitaan Kristus. Sehingga dari tahun ke tahun ketika kita ada dalam momen persiapan untuk masa raya Paskah maupun perjalanan penderitaan dan kematian Kristus, paling tidak ada hal yang berubah dari diri setiap kita. Ya, ada hal yang harus berubah. Apalagi saya berharap untuk anak-anak yang ada dalam fragmen ini, dari apa yang anak-anak perankan itu mesti ada perenungan diri dan perlahan-lahan ada perubahan dalam diri anak-anak. Karena itu dari fragmen yang ada dari perjalanan penderitaan Kristus, ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama adalah ketaatan. Kalau kita lihat cerita tentang Tuhan Yesus, dia ini anak Allah. Tetapi dia karena taat kepada Bapaknya, di dalam ketaatan itu ada kasih yang besar kepada manusia. Dia taat karena kasih yang besar kepada manusia. Dia harus meninggalkan takhta kemuliaannya dan mengambil peran seorang hamba, menderita sampai mati di kayu salib. Dari hal yang pertama saya mau untuk kita belajar untuk juga taat pada apa kehendak Tuhan di setiap perjalanan kehidupan kita. Taat pada apa yang menjadi panggilan hidup kita, tetapi juga apa yang menjadi panggilan iman kita. Sehingga dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, kita tidak hanya ada pada satu perbuatan dosa yang sama, tapi ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita. Begitu. Jadi kalau sekarang kita tukang makina, belajar untuk bertobat, atau kita ini tukang berkelahi, belajar untuk bertobat, karena kita menyaksikan sendiri fragmen yang diperankan anak-anak itu sama dengan waktu itu kita ada di Yerusalem dan kita ikut perjalanan penderitaan Kristus. Karena itu ada hal yang penting yang setiap kita yang hadir pada malam hari ini kita ambil hikmahnya dari peran perjalanan Kristus.
Kalau Allah sudah begitu mengasihi kita manusia, maka kita juga harus hidup saling mengasihi. Jadi yang kita yang suka baku marah datang bertobat sudah, ya kita baku marah terus dia apa yang baik? Kita hidup saling mengasihi, kita hidup saling menopang, kita hidup saling menolong, kita hidup saling mengasihi, kita hidup saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena apa? Karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita. Kita hidup dalam kasih kepada Allah dan kepada manusia. Berarti kita juga taat pada apa kehendak Bapa bagi kehidupan kita. Itu hal yang pertama yang saya catat. Hal yang kedua adalah kerendahan hati. Jadi kerendahan hati ini yang kadang-kadang susah untuk kita miliki. Belajar untuk berani melepaskan ego kita. Itu yang paling penting kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia di tempat duduknya paling mulia. Dia bisa melakukan apa saja untuk dunia ini. Dia bisa melawan Dia Bapa. Tapi karena ketaatan, Dia mengambil rupa seorang hamba, kerendahan hati. Karena itu kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Yang berikut adalah dari kisah Taman Getsemani. Tadi kita lihat Tuhan Yesus di nats pembimbing kita ketika Dia berdoa sepanjang 3 kali. Kekuatan doa membuat Dia kuat untuk menjalani penderitaan. Oleh karena itu Bapak Mama, saya kira bahwa kekuatan doa menjadi hal yang penting dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita tekun berdoa, kita setia berdoa, selalu setia tekun berdoa, kita akan kuat berdiri untuk menghadapi tantangan zaman ini. Kita lihat bahwa dengan berbagai kondisi kehidupan dunia di masa kini, ada banyak hal yang kalau kita tidak tekun dengan Tuhan, kita tidak setia dengan Tuhan, kita akan mudah goyah dan jatuh. Dunia masa kini, iman orang percaya itu sedang diuji. Apakah dalam titik tersulit hidup ini, kita tetap setia dengan Tuhan? Apakah dalam keindahan dan kemewahan dunia ini, kita tetap setia dengan Tuhan? Ataukah kita terjerumus dalam kehidupan dunia? Karena itu dari peristiwa perjalanan Kristus dalam penderitaan ini, kita tetap belajar pada ketaatan Kristus. Teladan Kristus menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Jadi kita setia dengan Tuhan itu tidak saja ketika kita dapat tantangan, tidak. Dalam kondisi apapun kehidupan, kita tetap setia dengan Tuhan. Dalam kondisi apapun kehidupan kita, apapun status dan kedudukan kita, milikilah sikap kerendahan hati. Dan dalam kondisi apapun tantangan dunia ini, kekuatan doa menjadi hal yang penting, yang terus mengarahkan seluruh kehidupan kita, supaya kita berserah kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menuntun perjalanan kehidupan. Ketika kita ada dalam aksi Paskah, itu berarti persiapan untuk kita merayakan Paskah. Apa-apa yang kita perlu persiapkan, bukan sekedar kita datang, duduk dan kita kumpul-kumpul lalu makan sembahyang selesai. Tetapi kita belajar untuk merenungkan, apakah diri saya sudah diperkenankan Tuhan, diri saya sudah layak untuk ada dalam perjalanan penderitaan Kristus, memaknai kematian Kristus dan masuk dalam masa raya Paskah. Masing-masing kita merenungkan.
dari kisah perjalanan Kristus, supaya kita memasuki masa raya Paskah, kita memasuki dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan Paskah. Tetapi tidak sekedar kita merayakan, kira-kira apa yang harus saya rubah dari diri saya supaya makna kematian Kristus dan kebangkitan Kristus terus terjelma dalam perjalanan hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua.